Shalom saudara-saudari ceria. Pada hari ini kita akan kembali lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Sebelumnya, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini Tuhan. Kami masih boleh diberikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Biarlah apa yang boleh kami renungkan, apa yang boleh kami baca, itu boleh kami mengerti. Terima kasih Bapa. Waktu perenungan kami ini, sungguh kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari ceria, yang pada hari ini telah memberikan waktu untuk kita bersama-sama merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, saya berharap masih dalam keadaan sehat dan semakin berpengharapan pada Tuhan. Baiklah, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Ulangan pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-32. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian untuk selama-lamanya. Apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahmu. Apabila Tuhan Allahmu telah melenyapkan dari hadapanmu bangsa-bangsa yang daerahnya kau masuki untuk mendudukinya, dan apabila engkau sudah menduduki daerahnya dan diam di negerinya, maka hati-hatilah supaya jangan engkau kena jerat dan mengikuti mereka setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu, dan supaya jangan engkau menanya-nanya tentang Allah mereka dengan berkata, bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada Allah mereka? Aku pun mau berlaku begitu. Jangan engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu, sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apa yang dibencinya, itulah yang dilakukan mereka bagi Allah mereka. Bahkan anak-anaknya laki-laki dan anak-anaknya perempuan dibakar mereka dengan api bagi Allah mereka. Segala yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya. Amin. Baiklah saudara-saudari ceria, tema perenungan kita pada hari ini yaitu keputusan masa kini menentukan masa depan. Saudara-saudari ceriaku, banyak orang masa kini yang masih hidup di bayang masa lalu, sehingga untuk melakukan hal-hal baru atau mengambil keputusan itu membuatnya kesulitan, bahkan khawatir. Dalam artian terbatas. Akhirnya secara tidak sadar, ia masih menghidupi atau hidup di masa lalu. Untuk itu, perenungan kita pada hari ini didasarkan pada pertanyaan, yaitu apa yang menjadi indikator kita untuk mengambil keputusan yang terbaik demi masa depan. Nah, saudara-saudari ceria, ada 3 poin yang akan saya bagikan dan untuk kita renungkan bersama-sama tentunya. Poin yang pertama yaitu taat. Kita bisa melihat di ayatnya yang ke-28 terdapat penekanan begini, dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu dan seterusnya. Kemudian di ayat yang ke-32 ditekankan kembali, segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Saudara-saudari ceria, kita tahu bersama bahwa kitab Ulangan ini adalah pemberian hukum Taurat yang kedua kalinya, atau lebih tepatnya pemberian hukum kepada generasi baru yang dibebaskan di padang gurun sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Nah, ada banyak aturan yang harus dilakukan umat Israel pada saat itu, supaya di masa yang akan mendatang mereka memiliki masa depan yang penuh dengan harapan, atau mereka boleh mengalami janji Tuhan
atau menerima berkat dari Tuhan. Kita tahu bersama bahwa peraturan pada dasarnya menjadikan kita disiplin, sehingga peraturan tersebut dapat membantu kita untuk merubah kebiasaan-kebiasaan lama yang buruk, sehingga di masa kini kita bisa lebih menata diri dengan taat pada setiap perintah atau firman Tuhan untuk memperoleh masa depan yang penuh dengan harapan. Kemudian poin yang kedua yaitu mawas diri. Nah, saudara-saudari ceriaku, jika kita perhatikan nats perenungan kita pada hari ini, terdapat kata-kata yang diulangi, yaitu hati-hatilah dan kata jangan. Sebenarnya perkataan ini ditujukan kepada umat Israel pada saat itu supaya mereka, angkatan kedua ini, pada saat memasuki tanah Kanaan atau tanah perjanjian, mereka tidak tergoda dengan cara hidup penduduk asli Kanaan di sana yang tidak baik atau yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudari ceria, banyak hal yang mencoba atau menggoda untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Namun pada poin kedua ini, kita mau belajar mawas diri, sehingga dalam setiap situasi apapun kita tidak terjatuh, kita tidak tergoda atau terpengaruh dengan masa lalu yang membuat kita jauh dari Tuhan. Bahkan situasi di sekitar kita pada saat ini yang mungkin membuat kita berpikir tidak ada kesempatan di masa depan. Untuk itu, dari poin ini, kita diingatkan kembali untuk selalu mawas diri dengan mematuhi setiap perintah-perintahnya. Kemudian poin yang ketiga yaitu percaya bahwa Tuhan turut bertindak. Kita bisa melihat di ayatnya yang ke-29 dikatakan demikian, apabila Tuhan Allahmu telah melenyapkan dari hadapanmu bangsa-bangsa yang daerahnya kau masuki untuk mendudukinya, dan seterusnya. Saudara-saudari ceria, kita bisa melihat bahwa Tuhan pun sebenarnya turut bertindak dalam kehidupan orang Israel pada saat itu. Masuknya mereka di tanah perjanjian bukan karena kuat hebat mereka, namun karena Tuhan menyertai, Tuhan bertindak dalam setiap kehidupan mereka, dan karena Tuhan juga adalah Tuhan yang menepati janjinya. Demikian pula dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam menentukan atau mengambil keputusan di masa kini untuk masa depan. Hendaklah kita tidak khawatir, hendaklah kita seharusnya percaya bahwa Tuhan turut bertindak, percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita. Saudara-saudari ceria, pada Mazmur 111 pun menceritakan atau pemazmur mengungkapkan puji-pujiannya pada Tuhan karena perbuatannya yang luar biasa dan besar. Ayat yang akan kita soroti di Mazmur 111 ini yaitu ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Saudara-saudari ceria, pengetahuan kita tentang firman Tuhan sebenarnya itu menuntut kita untuk mematuhi setiap perintahnya atau firman-Nya, melakukan setiap apa yang Ia katakan. Untuk itu, marilah kita di masa kini semakin taat, semakin mawas diri, semakin percaya bahwa Tuhan turut bertindak dalam setiap aspek kehidupan kita, sehingga masa lalu tidak memiliki kuasa untuk menjatuhkan kita, supaya di masa depan kita boleh mengalami janji Tuhan, boleh mengalami berkat-berkat daripada Tuhan. Saudara-saudari ceria, demikianlah perenungan singkat yang boleh kita renungkan bersama-sama. Kiranya dapat kita lakukan atau dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tutup perenungan kita pada hari ini. Kita berdoa.
Bapa, kami mensyukuri untuk kesempatan pada hari ini. Kami boleh merenungkan kebenaran firman bersama-sama. Biarlah apa yang kami renungkan ini boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami boleh menata diri kami di masa kini untuk boleh mengalami masa depan yang penuh dengan harapan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Allah Bapa yang penuh kasih. Untuk kehidupan kami selanjutnya pada hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memberkati kami. Hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, kami akhiri perenungan kami ini. Amin.